Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini saya akan membahas tentang kurikulum OB atau Outcome Based Education. Kita akan bahas secara lengkap mulai dari pengertian, sejarah, alasan diterapkannya, siapa saja yang terlibat, sampai bagaimana penerapannya di Indonesia. Yuk kita bahas. Apa itu kurikulum OB? Jadi, kurikulum OB atau Outcome Based Education adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada hasil akhir atau pencapaian pembelajaran yang ingin dicapai oleh mahasiswa. Maksudnya, dalam kurikulum ini, yang jadi pusat perhatian bukan lagi sekedar menyelesaikan materi atau topik pembelajaran, tapi lebih kepada kompetensi apa yang harus dimiliki mahasiswa setelah lulus. Dengan kata lain, segala proses pembelajaran, mulai dari menyusun kurikulum, metode mengajar, hingga asesmen, semuanya disusun berdasarkan tujuan akhir atau outcome yang ingin dicapai. Kapan sih kurikulum OB dibentuk di Indonesia? Kalau kita lihat sejarahnya, pendekatan OB mulai diperkenalkan di Indonesia secara bertahap sekitar tahun 2015. Namun, penerapan yang lebih serius dan terstruktur mulai diperkuat lewat berbagai regulasi, seperti Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terbaru adalah Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Jadi, bisa dibilang OB saat ini sudah menjadi acuan utama dalam penyusunan kurikulum di banyak perguruan tinggi di Indonesia. Lalu, mengapa kurikulum OB diterapkan? Ada beberapa alasan kenapa kurikulum OB diterapkan. Yang pertama, karena dunia kerja sekarang menuntut lulusan yang nggak cuma punya pengetahuan, tapi juga keterampilan dan sikap profesional yang baik. Yang kedua, karena sistem akreditasi nasional dan internasional seperti BANPT, LAMDIK, atau ABET sudah mengutamakan penilaian berbasis capaian pembelajaran. Dan yang ketiga, dengan pendekatan OB, proses belajar jadi lebih terarah, jelas tujuannya, dan bisa diukur keberhasilannya. Nah, kemudian, siapa sih yang terlibat dalam pelaksanaan OB? Dalam penerapan kurikulum OB, tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri. Ada banyak pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah atau Kemendikbudristek, lalu perguruan tinggi itu sendiri, melalui tim kurikulum dan dosen, serta juga mahasiswa sebagai pelaksana langsung dalam proses belajar. Selain itu, industri dan alumni juga dilibatkan untuk memberi masukan tentang kompetensi apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Di mana sih kurikulum OB diterapkan? Kurikulum OB saat ini diterapkan hampir di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, baik universitas, politeknik, maupun sekolah tinggi. Setiap program studi diharapkan menyusun kurikulumnya berdasarkan prinsip OB, termasuk menyusun pencapaian pembelajaran lulusan, rencana pembelajaran semester, dan asesmen yang terarah. Bahkan, beberapa sekolah menengah juga sudah mulai memperkenalkan pendekatan ini secara bertahap. Kemudian yang terakhir, bagaimana sih kurikulum OB diterapkan dalam proses pembelajaran? Nah, untuk menerapkannya, pertama-tama setiap program studi harus merancang profil lulusan yang diinginkan. Setelah itu, dari profil tersebut diturunkan ke dalam capaian pembelajaran lulusan atau CPL, lalu ke mata kuliah, kemudian ke tujuan pembelajaran di setiap pertemuan atau RPS. Proses belajar juga harus disesuaikan, artinya aktivitas belajar dan penilaian harus mendukung pencapaian outcomes yang sudah ditentukan tadi. Yang tidak kalah penting, proses ini dilakukan secara berkelanjutan, artinya selalu dievaluasi dan disempurnakan dari waktu ke waktu. Baik, itu tadi penjelasan singkat tentang kurikulum OB atau Outcome Based Education. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman lebih memahami apa itu OB dan bagaimana penerapannya dalam dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.